I thought you injected it! I did! I'm telling you, the Zombrex didn't work. But there's no need to panic. Halo pecinta film zombie. Hari ini kita akan menonton bersama alur cerita dari sebuah film zombie yang berjudul Dead Rising Watchtower yang rilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Zach Lipovsky. Oke, film bergenre horor fiksi ilmiah yang diadopsi dari video game dengan judul yang sama ini dibintangi oleh Jesse Metcalf, Dennis Haysbert, Virginia Madsen, Megan Ori, dan Keegan Connor Tracy ini menceritakan perjuangan dua orang wartawan untuk membongkar suatu rahasia mengenai kebenaran obat yang menjadi satu-satunya antivirus zombie terhadap warga yang terinfeksi. Karena secara tidak sengaja saat mereka meliput daerah karantina, ternyata obat itu tidak bekerja sehingga semua warga berubah menjadi zombie dan kota itu akan dibumi hanguskan. Namun di sisi lain masih ada juga seorang warga yang bisa bertahan dengan menggunakan obat yang sama. Jadi kenapa obat ini tidak bekerja? Siapa dalang dari terjadinya wabah zombie ini? Dan apakah mereka bisa selamat keluar dari kota yang di lockdown tersebut? So, kita buka pintu teaternya. Film dimulai dengan menampilkan iklan mengenai obat yang bernama Zombrex, yang mana dikatakan bahwa obat tersebut dapat membuat orang tetap menjadi manusia walaupun telah tergigit oleh zombie bila menggunakannya sekali sehari. Tapi yang menonton ternyata seorang zombie. Hadeh, bohong dong. Kemudian scene beralih pada seseorang yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Nah, saat pria yang bernama Chase Carter ini sampai pada suatu lorong, dia melihat zombie polisi yang sedang menyantap seseorang. Dan di sudut lainnya ada juga zombie badut dengan kapaknya. Nah, melihat kehadiran Chase, zombie badut itu berjalan ke arahnya. Dan Chase yang terjatuh karena tersandung potongan kaki membuat zombie polisi tadi sadar. Sehingga dia harus bertarung melawan kedua zombie ini. Sementara itu, obeng yang dia gunakan untuk menahan gerbang tadi terjatuh, sehingga semua zombie masuk ke situ. Dia berhasil mendapatkan pistol zombie polisi tersebut. Namun saat akan menembak zombie badut itu, ternyata pelurunya sudah kosong. Dan saat Chase akan dihabisi oleh zombie badut tersebut, tiba-tiba scene dipotong dan kita dibawa ke beberapa hari sebelumnya. Kemudian scene beralih ke pusat karantina yang bernama Megadome, di mana warga East Mission yang tidak memiliki mobil berkumpul untuk menunggu bus evakuasi. Di situ juga terdapat beberapa warga yang sudah terinfeksi dan menunggu giliran untuk diinjeksi dengan obat yang bernama Zombrex. Nah, di tempat itu juga terdapat dua orang wartawan UBN yang bernama Chase dan Jordan. Tujuan awal mereka sebenarnya hanyalah meliput fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah di situ. Tapi tidak ada yang menarik karena suatu fasilitas bencana dengan kekurangan di sana-sini adalah hal yang biasa. Kemudian, untuk membuat beritanya menarik, mereka mencoba mewawancarai seorang wanita yang bernama Crystal dan menanyakan tentang adanya zombie. Ternyata Crystal tidak menyukai pertanyaan itu, lalu dia pergi. Scene berlanjut. Chase berusaha mengajak Jordan untuk meliput ke dalam tenda pengobatan orang-orang yang terinfeksi dan pura-pura sakit. Tapi Jordan menolak karena menganggap hal itu tidak lazim dan hanya memanfaatkan keadaan warga demi sebuah berita. Sehingga mereka berpisah di situ. Lalu Chase tetap memutuskan masuk dan merekam kejadian di dalam dengan menggunakan kamera HP-nya. Dan dia melihat seorang warga yang diinjeksi dengan Zombrex tadi tiba-tiba ke arahnya dan muntah darah. Kemudian kejang-kejang, lalu bangkit dan menyerang orang-orang di dalam tenda itu. Pada waktu yang bersamaan di luar tenda, saat Jordan sedang merekam keadaan sekelilingnya, tiba-tiba seorang warga terlihat memiliki gejala yang sama seperti orang di dalam tenda tadi. Kemudian orang tersebut menyerang orang lainnya juga. Ternyata perubahan itu terjadi secara bersamaan karena warga lain yang terinfeksi juga berubah menjadi zombie dan keadaan pun menjadi kacau.
Jordan yang berusaha menyelamatkan diri sambil mencari Chase berhasil masuk ke mobilnya. Lalu kembali ke dalam tenda. Ternyata pasien lain yang berubah menjadi zombie juga menyerang Chase. Untungnya dia berhasil keluar. Sementara itu, Jordan yang masih mencari Chase tiba-tiba diserang zombie, sehingga dia memutuskan pergi meninggalkan Chase yang sudah berada beberapa meter di belakang mobilnya. Apes lu bang. Nah, saat itu dia melihat Crystal dan menghampirinya. Tapi karena keadaan yang semakin kacau, maka Chase memutuskan untuk pergi bersama Crystal. Lalu saat berusaha mengejar Crystal, dia terjatuh. Dan saat akan mengambil HP-nya, tiba-tiba zombie berusaha menggigitnya. Singkat cerita, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maggie. Maggie terlihat sedang shock karena terpaksa menghabisi seorang gadis kecil yang berubah menjadi zombie saat sedang dalam perjalanan mencari anaknya sendiri. Nah, karena zombie mulai berdatangan ke arah mereka, maka mereka memutuskan pergi menggunakan mobil Maggie tersebut. Let's go. Kemudian Chase melaporkan keadaan tersebut ke mantan atasannya di kantor, yang kemudian menyiarkan secara live pernyataannya bahwa Zombrek tidak bekerja seperti yang seharusnya, walaupun sudah diinjeksi setiap hari. Pada saat yang bersamaan, raut wajah Crystal terlihat mulai khawatir. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan oleh zombie yang menghalangi jalan, sehingga akhirnya menabrak mobil lainnya. Akibat hal itu, mobil mereka tidak bisa menyala lagi. Sementara para zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi dalam sebuah toko. Nah, di dalam toko tersebut, Crystal menemukan sebuah pistol yang tidak ada isinya. Dan kemudian mereka mempersiapkan senjata. Di tempat lain, akhirnya Jordan mencapai batas karantina dan dia diizinkan masuk. Tapi karena seorang petugas mendapatkan informasi bahwa virus tersebut dapat menyebar melalui udara, maka dia dipaksa kembali. Tapi dia menolak, sehingga dia dibawa ke tempat isolasi. Dan di saat yang bersamaan, 3 orang warga yang tidak terinfeksi berlari ke arah gerbang. Tapi para petugas sudah menutup gerbang tersebut dan tidak mengizinkan mereka masuk. Sementara zombie-zombie mulai berdatangan dan dengan terpaksa petugas tersebut menembaknya. Di tempat lain, Chase yang mendapatkan informasi dari Jordan tentang sikap petugas tersebut juga memberitahukan kepada Crystal dan Maggie. Sehingga mereka terpaksa harus menginap di situ karena jika mereka ke perbatasan, maka mereka akan mati. Lalu tiba-tiba petugas mendatangi Jordan dan mengambil sampel air liurnya. I'm not infected. Turn around and put your hands on your head. Hey, you know how to use one of these? Want to tell me what's going on? You were the last person through the gate. Kembali pada Chase. Secara tidak sengaja dia melihat Crystal yang menyuntikkan Zomrex ke lengannya. Sehingga dia kembali menghubungi Jordan dan mengatakan bahwa Zomrex yang digunakan oleh Crystal berbeda. Nah, disinilah mulai terjadi misteri mengenai Zomrex tersebut. Karena obat itu ternyata memiliki efek yang berbeda. Singkat cerita, rupanya hasil tes air liur Jordan tadi negatif, sehingga dia diizinkan untuk pergi. Namun alih-alih pergi, Jordan justru mengejar orang yang bernama Norton tadi dan menceritakan apa yang disampaikan oleh Chase. Tapi Norton memerlukan bukti terhadap apa yang disampaikannya. Lalu di saat yang bersamaan, konvoi militer di bawah pimpinan General Lyons datang ke tempat itu dengan membawa peti yang bertuliskan Penotrans. General Lyons juga mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan tujuan kedatangannya adalah melakukan pengeboman terhadap kota East Mission dalam waktu 48 jam ke depan. I gotta go.
Sementara itu, di dalam kota yang merupakan zona karantina, Crystal memutuskan untuk pergi mencari Zomrex karena persediaannya hanya tinggal satu. Namun tiba-tiba geng motor di bawah pimpinan Logan datang untuk menjarah tempat tersebut, sehingga mereka harus bersembunyi. Grab what you can! Let's go shopping! Dan karena mencurigai senjata yang ada di atas meja, Logan mencari mereka. Untungnya Crystal berhasil mengusirnya dengan menggunakan pistol kosong tadi. Setelah kepergian Logan, dia kembali memutuskan untuk pergi dengan diikuti oleh Maggie. Good luck. Dan Chase yang sambil mengumpulkan senjata kembali menghubungi Jordan agar dia mencarikan informasi di mana lokasi Zomrex yang masih tersimpan di zona karantina tersebut. Sementara itu di luar, Crystal dan Maggie berusaha menuju sebuah mobil yang dikelilingi oleh zombie. Dan pada saat yang bersamaan, Chase keluar dengan senjata lengkap dan berteriak untuk memancing zombie-zombie itu. Hingga akhirnya kita kembali melihat scene awal tadi di mana Chase harus bertarung melawan zombie polisi dan badut. Nah, saat zombie badut bersiap menyantapnya, tiba-tiba Crystal dan Maggie datang menggunakan mobil yang berhasil mereka ambil tadi, sehingga dia berhasil selamat. Kemudian mereka pergi dari situ. Di tempat lain, ternyata Jordan masih belum berhasil mendapatkan informasi di mana tempat yang masih memiliki Zomrex di kota. Tapi saat dia memasuki mobilnya, ternyata di kaca depan mobilnya tersebut terdapat selembar kertas yang menunjukkan di mana Zomrex itu berada. Pada saat itu Jordan mengira Norton lah yang membantunya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, karena itu hanyalah pancingan saja. Nanti dijelaskan. Lanjut, Chase yang mendapatkan informasi dari Jordan mengajak yang lainnya menuju tempat tersebut. Come on, let's go. Singkat cerita, ternyata tempat itu adalah sebuah gudang besar. Dan saat mencarinya, Maggie melihat boneka milik anaknya ada di situ. Sehingga dia memutuskan mencari anaknya tersebut. Hingga sampai di depan ruangan yang ada palangnya, Maggie mendengarkan suara dari dalam ruangan itu dan memutuskan untuk masuk. Ternyata di dalam ruangan tersebut terkurung banyak zombie, termasuk anaknya. Dan Maggie merelakan dirinya digigit oleh anaknya tersebut. I'm sorry. Sementara itu, Chase dan Crystal akhirnya menemukan tumpukan Zomrex. Tapi sayang, Zomrex tersebut sama persis seperti yang ada di Megadome tadi. Itu pun terlihat dari zombie yang terikat di situ. Tapi Chase tetap meminta Crystal untuk membuktikan apakah benar Zomrex tersebut bermasalah. Karena jika obatnya yang terbukti buruk, maka peluang mereka untuk keluar sangat besar. Akhirnya Crystal menyetujuinya. Take the camera. Dan mereka merekam perbuatannya tersebut. Kok nggak enak ya bahasanya. Nah, pada scene ini terlihat bahwa memang masalah adalah pada obatnya. Karena tidak ada efek samping dari Zomrex yang mereka temukan tersebut. Dan berbeda dengan Zomrex yang dibawa oleh Crystal. Lalu tiba-tiba para zombie yang berasal dari ruangan yang dibuka oleh Maggie tadi keluar. Sehingga mereka harus berusaha menyelamatkan diri. Crystal sempat tergigit lagi. Tapi tidak masalah. Karena dia baru saja menyuntikkan Zomrex yang bisa mengatasi infeksinya selama 24 jam ke depan. Akhirnya mereka terkepung di sebuah jalan buntu. Give me your phone. Dan di tempat ini, Crystal men-share bukti rekaman 19 detik mereka tadi ke Hitpoint. Tapi karena tidak ada peluang untuk keluar, Chase memutuskan untuk berpamitan kepada Jordan. Goodbye, Joe. Lalu tiba-tiba Logan dan gerombolannya berdatangan dan menghabisi semua zombie yang ada di situ.
serta menangkap Chase dan Crystal. That ass to me. Sementara itu, pihak militer dan Veza melakukan konferensi pers terhadap video rekaman Chase dan Crystal tadi. Norton yang mewakili Veza mengklaim bahwa karantina adalah suatu kesuksesan. Sementara General Lyons yang mewakili pihak militer menyatakan bahwa bencana zombie ini disebabkan oleh kegagalan pihak Veza membuat obat Zomrek tersebut. Di tempat yang berbeda, ternyata Chase sadar dari pingsannya dalam keadaan terikat di forklift. Lalu tiba-tiba seorang anak buah Logan yang bernama Pyro datang dan meletakkan radio yang menyala di dekatnya. Chase memang berhasil menjatuhkan radio itu, namun masih tetap menyala, sehingga para zombie berdatangan ke arahnya, dan Pyro hanya memperhatikannya sambil tertawa. Tapi rupanya selang gas di belakang forklift tersebut terlepas akibat tersangkut oleh tangan zombie yang menyerangnya. Sementara itu ada satu zombie yang datang dengan tangan berapi. Untungnya Chase berhasil melepaskan ikatannya menggunakan pisau yang menancap di belakang zombie yang menyerangnya. Chase selamat, sementara Pyro tewas. Scene beralih ke Jordan yang dikabarkan oleh General Lyons bahwa tidak ada siapa-siapa di gudang selain zombie. Namun saat dia menelpon Chase, ternyata tidak pernah ada pihak militer yang datang ke sana dan Chase masih hidup. Lalu saat itu Chase bertanya apakah dia bisa keluar. Dan Jordan mengatakan bahwa mereka bisa keluar karena dia melihat orang-orang yang diizinkan masuk. Dan infeksinya ternyata tidak menular melalui udara. Tapi dia mengatakan agar Chase jangan mengatakan siapa dirinya jika dia berhasil keluar, karena dia merasa ada yang tidak beres di situ. Sementara itu Crystal yang disandra oleh Logan diberitahu bahwa Logan berniat menghancurkan gerbang pembatas area karantina, agar para zombie bisa keluar dan menyebar. Karena Logan merasa berkuasa dan bebas dalam keadaan seperti ini. Dan jika zombie menyebar ke tempat yang lebih luas, dia berpikir pemerintah tidak mungkin lagi meledakannya. Tapi Crystal berhasil menggigitnya dan menunjukkan bahwa dia juga terinfeksi. Namun saat dia berusaha kabur, ternyata anak buah Logan sudah menunggu dan kembali menangkapnya. Tapi di saat yang bersamaan, Chase berhasil mengarahkan para zombie ke tempat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Pyro tadi. Killer. Crystal berhasil menghabisi anak buah Logan tadi dan menyelamatkan Chase. Lalu mereka pergi dari situ. Sementara Logan tergigit oleh Maggie yang sudah menjadi zombie. Di tempat lain di gerbang karantina, General Lyons menjelaskan bahwa mereka sengaja membiarkan orang yang selamat untuk lewat karena mereka akan menanamkan chips yang mengandung suplai Zomrek selama 1 tahun dan memiliki konsentrasi yang besar. Nah, di saat yang bersamaan, kebenaran mulai terungkap. Ternyata Norton tidak pernah meletakkan surat yang berisi informasi di mana Zomrex disimpan. Dan rupanya pihak Penotrans sudah lama menghubungi pihak Veza untuk berusaha membuat chips yang berisi Zomrex tersebut. Jadi Zomrex yang ada di gudang dan di Megadome adalah Zomrex yang dikirimkan oleh pihak militer. Dan mereka memberikan dosis yang kurang untuk setiap obatnya, sehingga obat itu tidak bekerja dengan baik. Nah, rencana General Lyons ini adalah untuk mengkambing hitamkan Veza yang mengatur dosis pemberian obat tersebut kepada warga, sehingga pemerintah memberikan izin kepada mereka menanamkan chips Zomrex kepada warga. Jadi sederhananya gini, Veza yang merupakan badan darurat zombie federal ini hanya mengizinkan dosis 1 kali 1 hari untuk diinjeksi kepada setiap orang yang terinfeksi. Sementara pihak Penotrans yang didukung oleh militer menginginkan agar Zomrex dibuatkan dalam bentuk chips dan ditanamkan pada orang-orang sehingga mereka bisa melacaknya. Nah, karena hal itu, Jordan menemui General Lyons dan merekam perbincangan mereka menggunakan HP-nya. Di situ General Lyons mengatakan bahwa walaupun dia tahu bahwa kok banyak bawanya sih. Di situ General Lyons mengatakan walaupun dia tahu bahwa Penotrans hanya mampu membawa chips yang cukup kepada militer dalam waktu 3 atau 4 hari, militer tetap akan membumi hanguskan kota East Mission sesuai jadwal. Singkat cerita, Norton berhasil mengambil laptop milik General Lyons
Dan mereka mendapatkan informasi bahwa chips Jim Rex tersebut ternyata berasal dari markas General Lyons sendiri. Artinya semakin jelas bahwa selain obat Jim Rex, di dalam chip tersebut juga terdapat alat pelacak. Tapi sayangnya, General Lyons telah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Norton dan Jordan. Untungnya, Jordan sempat memasukkan kamera dan HP-nya yang sedang merekam ke dalam kotak penjual koran dan merekam semua kejadian yang menimpanya. Sementara itu, Chase dan Crystal berhasil mencapai gerbang. Namun tiba-tiba Logan datang. Dia juga membawa segerombolan zombie bersamanya, sehingga terjadi pertarungan di sini. Is everything okay? Step away from the vehicle! Yeah. Come on, boys and girls! I want the door again! Can't see! Stay off the party! Logan berhasil melemparkan bom tersebut ke gerbang sehingga semua tentara memutuskan untuk mundur. Namun sesaat sebelum bom itu meledak, Chase berhasil melemparkannya kembali kepada Logan dan menancap di punggungnya. Akhirnya Chase dan Crystal diizinkan masuk. Sementara itu, General Lyons mendapatkan lampu hijau dari General Hemlock yang tidak pernah ditunjukkan wajahnya sepanjang film untuk menyelesaikan misi utamanya, yaitu mengaktifkan alat pelacak pada chips yang telah mereka tanamkan tadi. Project Watchtower is now online. Dan di situ juga terlihat Crystal diinjeksi dengan chips Jim Rex dengan checklist dari Feza. Ternyata saat Chase mengecek HP-nya, dia mendapatkan banyak panggilan dari Jordan sehingga dia mencarinya. Oh, yeah, go. Lalu di sebuah mesin penjual koran, dia melihat barang milik Jordan. Dan ditunjukkan bahwa dari rekaman Jordan tadi diketahui bahwa Jim Rex buruk itu adalah ulah dari pihak militer. It's real news. Kemudian film diakhiri dengan menunjukkan kota yang diledakkan oleh militer. Jadi inti dari film ini adalah menunjukkan bahwa demi suatu kepentingan, pihak pemerintah melalui militer mengorbankan nyawa penduduk satu kota. Sementara orang-orang yang selamat berada di bawah pengawasan dan kendali mereka. Semoga tidak terjadi di dunia nyata.